Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya mau membahas tentang 3 hal ciri-ciri ataupun tanda kalian itu sudah membaik teman-teman ya. Apa saja ciri-ciri ataupun tandanya? Simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian itu paham, agar kalian itu mengerti. Ketika kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, karena saya itu sudah banyak sekali sharing tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, agar kalian itu lebih mengerti, agar kalian itu lebih paham. Ketika kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, balik lagi ke pembahasan utamanya teman-teman ya. Bang, apa sih ciri-ciri ataupun tandanya ketika kita sudah mulai membaik teman-teman? Banyak sekali yang bertanya seperti itu ya teman-teman ya. Kalian tenang saja teman-teman ya, sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu kalian akan sembuh lagi ya teman-teman ya. Jangan khawatir, jangan takut gitu teman-teman ya. Dan walaupun saya tidak buatkan video-videonya, sebenarnya kalian akan membaik dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Oke, yang pertama itu teman-teman ya, dari sensasi badan kita teman-teman ya, fisik ya, fisik kita gitu. Dari sensasi fisiknya teman-teman ya, bukan psikis ya, fisiknya dulu ya. Dari fisiknya itu kalian harus diperhatikan ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, apabila sudah di fase pembaikan itu seperti apa. Yang pertama, dari sensasinya sudah mulai berkurang gitu teman-teman ya. Bisa dari kapasitas sensasinya yang berkurang ya teman-teman, terus bisa dari durasi sensasinya yang berkurang gitu teman-teman ya. Bisa juga dari hari ini membaik ya, besok kambuh lagi, ataupun besok kemarin membaik, sekarang kambuh lagi. Nah itu biasanya teman-teman kalian itu sudah memasuki tahap pemulihan ataupun penyembuhan gitu teman-teman ya. Kalian harus bersyukur ketika kalian mengalami seperti itu. Kalian harus bersyukur, harus mengucapkan alhamdulillah teman-teman. Berarti kalian ini sudah mulai tahap pembaikan ataupun penyembuhan gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Kalau misalkan kalian itu bisa dibandingkan teman-temannya, di awal-awal kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, itu kan sensasinya banyak sekali teman-temannya, terus juga durasinya lama sekali, terus juga dari kapasitas sensasinya itu besar gitu, besar sekali gitu teman-teman. Dan sekarang kalian itu mengalami yang namanya pembaikan gitu teman-teman, sensasinya bisa berkurang ataupun dari kapasitasnya sudah agak rendah gitu teman-teman. Terus juga hari ini sudah mulai membaik gitu teman-temannya, terus ataupun kemarin-kemarin mulai membaik dan sekarang ada sensasi lagi, nggak apa-apa teman-temannya. Ketika kemarin-kemarin kalian misalkan 2 hari 3 hari membaik dan sekarang kambuh lagi, kalian harus berpikir, oh kemarin-kemarin saja membaik gitu teman-temannya, terus sekarang kambuh lagi, nggak apa-apa nih, berarti ini termasuk sudah tahap pemulihan ataupun penyembuhan gitu teman-teman. Sepengalaman saya seperti itu teman-temannya. Jika kalian sudah mengalami seperti itu, kalian harus lebih semangat lagi teman-temannya. Berarti gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini bisa sembuh ataupun bisa pulih seperti dulu lagi gitu teman-temannya. Terus juga kalau misalkan kalian harus diingat-ingat ataupun dicari tahu dulu teman-temannya, ketika kalian itu kemarin-kemarin membaik 2 hari 3 hari gitu teman-temannya, terus sekarang kambuh, coba kalian flashback dulu teman-teman ya, diingat-ingat kalian itu makan pantrangan apa tidak gitu teman-teman ya. Ketika kalian mengingat-ingat kalian itu makan pantrangan, berarti makanan tersebut belum cocok untuk kita teman-teman. Sabar saja dulu teman-teman ya. Sepengalaman saya seperti itu. Ketika saya membaik 2-3 hari ataupun seminggu gitu teman-teman, saya tuh kan penasaran teman-teman ya, ingin coba-coba makanan pantrangan nih ya teman-teman ya. Saya kan sudah rindu, sudah kangen gitu teman-teman ya, dengan makanan-makanan favorit saya gitu teman-teman. Terus saya coba-coba ya teman-teman. Tapi ketika coba-coba besoknya itu ada kambuh teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalian jangan takut mencoba makanan pantangan teman-teman. Asalkan sensasinya itu sedang tidak ada, ataupun kalian itu sedang agak rasa membaik. Kalau misalkan kalian itu agak membaik, kalian akan lebih berani gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian itu mau mencoba, ketika kalian membaik terus mau mencoba, nggak apa-apa, jangan ditakutkan teman-teman. Yang penting jangan terlalu banyak teman-teman, terus juga jangan terlalu banyak mikir gitu teman-temannya.
intinya untuk mencoba itu coba aja teman-temannya. Yang penting jangan terlalu banyak dulu, karena kalau misalkan terlalu banyak nanti ada sensasi, nanti pikiran kalian kemana-mana lagi, nanti panik lagi, cemas lagi. Dan kalau misalkan panik lagi, cemas lagi, ya sensasi-sensasi yang dulunya sudah hilang ataupun sudah reda sensasinya, nanti akan ada lagi gitu teman-temannya. Intinya kalau misalkan kalian mencoba terus ada sensasi, kalian jangan panik gitu. Itu aja sih teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah bisa mencoba dan gak panik, ya sensasinya numpang lewat paling teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu ya teman-temannya. Terus yang kedua ya teman-temannya, yang kedua ketika kalian itu sudah membaik itu dari psikis ya teman-teman, dari psikisnya teman-temannya. Tadi kan dari fisiknya ya teman-temannya, dari fisik ya, fisik itu kan tubuh kita. Terus dari psikis itu kan dari perasaan dan mental kita teman-teman ya. Terus gimana kalau misalkan cirinya psikis kita itu sudah membaik teman-teman ya. Menurut pengalaman saya, ketika psikis kalian itu sudah membaik, biasanya sudah ada cuek teman-teman ya. Yang dulunya bisa, misalkan teman-teman ya, kalian itu takut mendengar kabar duka ya, takut mendengar orang sakit teman-temannya. Orang sakit biasanya pengalaman saya gitu teman-temannya, ketika saya terkena gangguan asam lambung anxiety psikomatis, ketika mendengar berita duka ataupun berita orang yang sakit teman-temannya, itu saya takut teman-temannya, karena berpikirnya seperti ini teman-temannya, aduh jangan-jangan nanti saya seperti orang itu gitu teman-temannya. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikomatis pemikirannya seperti itu teman-temannya, pengalaman saya seperti itu. Nah ketika kalian psikisnya sudah membaik, itu biasanya mendengarkan berita duka sudah mulai cuek teman-temannya. Terus mendengarkan orang sakit ya, sakit parah gitu teman-temannya, udah cuek teman-temannya. Terus mending mendengarkan suara ambulan gitu teman-temannya, mendengarkan suara ambulan sudah cuek. Biasanya dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, mendengarkan suara ambulan itu saya tuh takut teman-temannya, nyali saya tuh langsung ciut gitu teman-temannya, karena kita berpikirnya waduh ini orang udah mati nih, jangan-jangan besok saya nih. Biasanya seperti itu teman-temannya, berpikirnya selalu seperti itu gitu teman-teman. Terus juga biasanya kalau misalkan kalian itu sudah mulai membaik, biasanya mendengarkan suara burung kedasih teman-temannya, terus suara burung gagak gitu teman-teman. Ketika kalian sudah tidak takut lagi mendengarkan suara-suara mitos seperti itu teman-temannya, berarti kalian mentalnya sudah mental baja lagi teman-temannya. Mental kalian itu sudah tumbuh lagi gitu teman-temannya, psikis kalian itu sudah mulai ada lagi keberaniannya, berarti itu kalian sudah membaik teman-temannya. Kalian harus lebih semangat lagi gitu teman-teman. Tapi bang, saya itu sekarang membaik ya dari psikisnya gitu teman-temannya, mendengarkan apa aja nggak takut teman-temannya. Tiba-tiba nih saya sekarang takut lagi gitu teman-temannya, mentalnya turun lagi. Nggak apa-apa teman-temannya, menurut pengalaman saya juga seperti itu teman-temannya. Kemarin mental saya itu sudah kuat lagi teman-temannya, terus hari ini kambuh lagi mentalnya teman-temannya. Mendengarkan apa-apa yang ditakutkan itu takut lagi gitu teman-temannya. Nggak apa-apa teman-temannya, ketika kalian seperti itu ya teman-temannya, kalian harus ditanamkan nih di dalam hati dan pikiran kalian ya, nggak apa-apa, berarti ini sedang turun aja nih mentalnya, harus dilatih lagi ya teman-teman, harus dibiasakan lagi gitu teman-teman. Ketika kalian itu bisa memahaminya ke sana, kalian itu nggak akan cemas lagi teman-teman, nanti mentalnya akan tumbuh lagi gitu teman-teman ya. Pengalaman saya juga seperti itu teman-teman. Terus yang ketiganya dari kebiasaan teman-teman ya. Ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikomatis, ketika sudah mulai membaik, dari kebiasaannya itu hadir lagi teman-teman ya. Biasanya dari sering merawat diri gitu teman-teman ya, sering mandi itu biasanya pakai sabun. Yang dulunya, ini sepengalaman saya teman-teman ya, yang dulunya mandi itu cuma pakai air doang gitu, itu pun nggak lama teman-teman, cuma bris gitu aja teman-teman ya. Terus kita itu sudah mulai kembali merawat diri ya teman-teman ya, seperti pakai sabun muka gitu teman-teman. Terus sering bersolek gitu teman-teman, terus pokoknya sering pakai skincare ataupun apapun itu teman-teman, sering bercermin juga gitu teman-teman. Itu tandanya mental kalian ataupun pokoknya diri kalian itu sudah membaik lagi teman-teman. Intinya kalau kalian misalkan sudah bisa bersolek lagi, pakai skincare lagi ya teman-teman, terus pengennya perfect lagi gitu lah intinya teman-temannya, pengen perfect lagi, pengen gagal lagi gitu teman-temannya, ataupun pengen cantik lagi gitulah teman-temannya.
berarti itu diri kalian itu sudah kembali lagi seperti dulu gitu teman-temannya. Itu tanda-tanda kalian itu ya memang sudah membaik gitu teman-temannya. Kalian harus disyukuri itu teman-temannya, karena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu bakalan membaik lagi teman-temannya, bakalan sembuh lagi, bahkan tanpa obat, tanpa herbal ya, pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian, bang saya itu pakai herbal ataupun pakai obat, nggak apa-apa teman-temannya, itu malah lebih bagus gitu teman-temannya. Tetapi kalian harus dibarengi ataupun dengan menjalankan metode 3P gitu teman-temannya, pengalaman saya seperti itu ya teman-temannya. Itu ya teman-temannya, pembahasan ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis itu mulai membaik ya teman-temannya. Itu tanda-tandanya teman-temannya, 3 tandanya. Yang pertama itu, ini bikin simpel aja gitu teman-temannya. Yang pertama itu dari sensasi dari dari fisiknya teman-temannya, dari fisiknya ya teman-teman. Dari fisiknya itu sudah sensasi di fisiknya itu sudah berkurang ya teman-temannya. Hari ini membaik, kemarin-kemarin membaik, sekarang kambuh lagi ya, itu berarti tandanya kalian sudah membaik juga ya teman-temannya. Terus juga dari psikisnya teman-temannya, dari mentalnya gitu teman-temannya. Ketika kalian itu sekarang sudah cuek mendengarkan berita-berita duka ataupun suara-suara dari mitos teman-temannya, seperti suara burung kedasi, suara burung gagak gitu teman-temannya, itu sudah kalian cuek lagi dengan suara-suara seperti itu, berarti kalian udah membaik gitu teman-temannya. Terus juga dari kalian itu sudah mulai merawat diri gitu teman-temannya, sering bercermin, sering bersolek, sering pakai skincare ataupun dan lain-lain lah pokoknya gitu teman-temannya. Itu berarti kalian itu sudah mulai membaik teman-temannya. Kalian harus bersyukur itu teman-temannya. Oke, seperti itu saja pembahasannya teman-temannya. Saya akhiri videonya teman-temannya. Ini udah capek nih, udah 2 video teman-temannya. Oke teman-temannya, sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, saya doakan kalian itu cepat membaik teman-temannya. Cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya, entah itu dari emosinya teman-temannya, dari kebahagiaannya, keceriaannya, hari-hari yang hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Oke teman-temannya, dan jangan lupa doakan juga saya teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.